Masih dengan saya, Pak Italo. Oke, pada video kali ini kita akan sedikit berbagi, sedikit sharing tentang apa sih perbedaan Banpres, bantuan presiden atau bantuan produktif usaha mikro pada tahun 2020 dan tahun 2021. Sebelum kita mulai membahasnya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya sampai lonceng berbunyi. Oke. Kembali kita ke bahasan perbedaan BPUM tahun 2020 dengan 2021. Kita tahu bahwa bantuan produksi usaha mikro memang sasarannya adalah pelaku usaha mikro seluruh Indonesia. Jadi siapapun yang memenuhi kriteria pelaku usaha mikro, maka dia berhak mendapatkan bantuan presiden usaha mikro. Bantuan presiden usaha mikro ini memang sudah terlaksana pada tahun 2020 dan kembali lagi akan digulirkan pada tahun 2021 ini. Nah, di sini saya mencatat ada 4 perbedaan dari pelaksanaan kegiatan Banpres atau bantuan produktif usaha mikro tahun 2020 dan tahun 2021. Oke, kita akan bahas yang pertama adalah berkaitan dengan usulan. Usulan untuk Banpres atau BPUM tahun 2020 itu pengusulannya adalah perbankan. Perbankan di sini adalah BRI, BNI. BNI juga kerjasama dengan Pegadaian dan juga PNM. Nah, ketika teman-teman pelaku UKM di tahun 2020 ada yang sudah menerima SMS notifikasi dari BRI, padahal dia tidak mendaftar. Sebenarnya itu adalah dia diusulkan dari perbankan, yaitu BRI maupun BNI. Sehingga dari pelaku usaha yang dia mendapatkan SMS itu, maka dia bisa mengurus ke tahap selanjutnya ke perbankan untuk mencairkan dana bantuan Banpres tersebut. Nah, di tahun 2020 pengusulnya adalah perbankan BRI, BNI. BNI kerjasama dengan Pegadaian, kerjasama juga dengan Mekar atau PNM. Nah, di tahun 2021 itu terjadi perubahan. Pengusulnya itu hanya adalah dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro atau dinas yang membidangi usaha mikro di kabupaten setempat. Walaupun di tahun 2020 memang Dinas Koperasi dan Usaha Mikro atau dinas yang membidangi usaha mikro ini juga melakukan pengusulan, sehingga bareng pengusulannya yaitu dari perbankan maupun dari dinas ini bareng bersamaan. Itu di tahun 2020. Nah, di tahun 2021 nanti pengusulnya hanya dari Dinas Koperasi atau dan Usaha Mikro atau dinas yang membidangi usaha mikro di kabupaten setempat. Jadi mohon diperhatikan teman-teman semuanya, ini merupakan sebuah informasi yang penting sehingga bagi teman-teman pelaku usaha mikro nanti tidak seperti kondisi di tahun 2020, tidak mendaftar kok tiba-tiba dapat bantuan. Jika itu terjadi di tahun 2020 berarti nama Anda memang diusulkan dari perbankan. Tetapi di tahun 2021 itu tidak berlaku lagi. Jadi Anda harus mendaftarkan diri Anda sendiri ke Dinas Koperasi dan Usaha Mikro atau dinas yang membidangi usaha mikro di kabupaten setempat. Oke, mohon dicatat poin pentingnya di situ, yaitu harus mendaftar di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro atau dinas yang membidangi usaha mikro di kabupaten setempat. Nah, itu di poin pertama. Poin kedua selanjutnya adalah perbedaannya di tahun 2020 Banpres ini di dalam syaratnya tidak mencantumkan NIB. Tetapi nanti di tahun 2021 walaupun sebenarnya di tahun 2021 ini kita juga masih menunggu kapan waktu pengumumannya dibuka untuk pendaftaran BPUM ini. Nah, di tahun 2021 ini NIB menjadi salah satu syarat utama. NIB adalah nomor induk berusaha. Nomor induk berusaha ini satu kesatuan
dalam izin usaha mikro. Oleh karena itu, bagi pelaku UMKM, pelaku usaha mikro harus segera mengurus izin usahanya. Jadi izin usahanya harus segera diurus ya. Jadi agar bisa mendapatkan NIB. Nah, untuk mengurusnya bisa secara mandiri online atau minta bantuan ke pendamping UMKM Kabupaten setempat. Jadi dipersiapkan dulu. Untuk yang perbedaan yang kedua ini menjadi salah satu masukan dan salah satu informasi yang penting untuk bisa mengikuti BPUM atau Banpres di tahun 2021. Selanjutnya yang ketiga adalah di tahun 2021 ini pelaku usaha mikro yang sudah mendapatkan BPUM di tahun 2020 mendapatkan kesempatan yang sama untuk bisa mendapatkan lagi BPUM atau Banpres di tahun 2021. Jadi masih bisa mengakses. Nah, untuk bisa mengakses tentunya harus mengikuti di syarat yang pertama tadi yang saya sampaikan, itu syarat utama harus mendaftarkan. Nah, itu bagi pelaku UMKM di tahun 2020 tetap bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa mendapatkan lagi di tahun 2021. Jadi kesempatan ini sebaiknya tidak dilewatkan karena ini merupakan sebuah program pemerintah dan itu merupakan hak seluruh pelaku usaha mikro yang memenuhi syarat. Sebaiknya ya tidak masalah kalau kita mau mengambil atau mengaksesnya. Itu adalah yang ketiga. Yang keempat terakhir adalah berkaitan dengan nominal bantuan. Nominal bantuan ini nanti juga akan terjadi perubahan, walaupun sebenarnya perubahan itu kita juga masih menunggu pengumuman resminya dari Kementerian Koperasi, karena ada beberapa skema yang akan dijalankan, yaitu jika menambah kuota nasional maka bantuan yang diterima pelaku usaha mikro itu kalau di tahun 2020 adalah 2,4 juta. Bisa saja nanti kalau ditambah kuota secara nasionalnya untuk memperbanyak jumlah penerimanya, maka jumlah nominal yang diterima akan menjadi berkurang. Dengan yang dulunya 2.400.000 bisa saja menjadi 1.800.000. Tapi skema itu hanya masih skema opsi pilihan, dan sebenarnya kita juga masih menunggu kapan Banpres ini segera dibuka. Nah, kalau memang Banpres ini sudah dibuka, maka teman-teman dari mengetahui perbedaan Banpres tahun 2020 dan 2021 ini bisa mempersiapkan dengan baik sehingga dapat mencukupi segala persyaratan sebelum mendaftar. Nah, itu ada beberapa perbedaan yang bisa kita bahas pada kesempatan video ini antara BPUM tahun 2020 dan 2021. Sekian video dari saya. Yang sudah menyaksikan video ini dan ingin bertanya, silakan mengajukan pertanyaan dengan nulis di kolom komentar di bawah ini. Saya siap menjawab, apalagi berkaitan dengan bantuan presiden atau bantuan produktif usaha mikro. Demikian video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan ulasan dari saya. Kita ketemu lagi di video saya selanjutnya. Tapi jangan lupa terus update terus video di channel Pak Itolo. Terima kasih, sampai jumpa.